Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman penonton Aksara Agro and Farm, kali ini tentang ternak kambing perah. Jadi kita akan mencoba kemarin menjawab karena ada pertanyaan di kolom komentar. Mas, saya ini peternak pemula, artinya akan terjun di ternak kambing. Sebaiknya untuk peternak pemula itu lebih baik breeding atau peranakan, atau sebaiknya ke fattening atau penggemukan. Nah, terus kemudian kita intensif komunikasi melalui WA, dan di sana kita menanyakan masnya itu ingin usaha yang cepat mendapatkan hasil atau ingin usaha yang agak sabar tapi nanti hasilnya akan lebih optimal. Nah, di sini khususnya kita akan berbicara dulu tentang breeding, teman-teman. Jadi karena beliau ingin ternak kambing perah, makanya saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya ternak kambing perah itu meliputi 3 bagian. Yang pertama itu breeding, karena kita mengawinkan antara jantan dengan betina untuk mendapatkan peranakan dengan kualitas yang lebih bagus. Kemudian yang kedua yaitu tahap seleksi, artinya tahap seleksi untuk yang betina itu kita pilih nantinya untuk dijadikan calon indukan dengan produksi susu lebih dari 2 liter up. Terus setelah seleksi, artinya yang tidak lolos seleksi kita jual. Sedangkan untuk anak jantannya kita bisa jadikan untuk jual juga sebagai calon pejantan di kandang yang lain. Itu tahap yang kedua, seleksi. Sehingga dari hasil seleksi itu kita mendapatkan memang kandidat-kandidat indukan yang akan menjadi pabrik susu di kandang kita. Nah, tahap yang ketiga baru tahap milking, teman-teman. Artinya baru tahap pemerahan susu. Jadi memang untuk peternak pemula itu untuk proses ternak kambing perah dengan tahap yang panjang itu, dan untuk mendapatkan orientasi susu itu memang ini teman-teman tahapnya memang panjang. Sehingga kalau untuk karakter calon peternak pemula yang ingin segera atau agak cepat mendapatkan keuntungan, itu kalau saran kami memang sebaiknya bukan breeding ya, tapi fattening, artinya penggemukan. Teman-teman bisa membeli jenis kambing apapun yang berdaging, terus kemudian dipelihara sekian 3 bulanan, terus dengan formula pakan yang memang bagus untuk penggemukan, setelah itu dijual. Itu bisa penggemukan jantan, bisa penggemukan betina. Cuman minusnya penggemukan itu, tadi kan nilai poin plusnya penggemukan atau fattening itu, teman-teman bisa cepat mendapatkan untung dalam waktu tempo 3 bulan. Tapi minusnya teman-teman harus dalam kapasitas yang banyak, karena kalau sedikit nanti pengali keuntungannya itu juga akan makin minim. Apalagi jika ada kematian, itu otomatis langsung merosot sekali keuntungannya karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau banyak itu bisa ditutup dengan hewan yang lain yang masih hidup seperti itu. Nah, minusnya yang kedua kalau penggemukan, teman-teman nanti untuk pengadaan bakalan kambing lagi itu bisa jadi kemungkinan lebih mahal. Nah, sehingga teman-teman perlu memang belajar langsung silaturahmi ke kandang yang memang khusus penggemukan atau ke kandang yang khusus breeding, bahkan ke kandang yang khusus ternak kambing perah, teman-teman. Nah, kemudian untuk breeding sendiri, karena tadi memang prosesnya panjang, tetapi setelah teman-teman itu melewati ada peranakan atau tahap peranakan tadi breeding, mendapatkan seperti jantan sanen dengan betina sapera, mendapatkan anakan, kemudian diseleksi, itu baru teman-teman nanti mendapatkan keuntungan. Jadi breeding itu kalau mau untung ya nahan dulu, jangan dijual. Nah, itu memang tantangannya di breeding seperti itu. Karena begitu kita nahan tidak menjual kambing, terus kita nanti sampai ke tahap yang ketiga yaitu proses milking, itu insya Allah nanti terus mengalir terus pemasukan tiap hari ke kantong kita. Nah, semakin banyak kita menahan betina yang kita tahan di kandang tidak kita jual, semakin banyak pula produksi susu yang akan kita hasilkan. Tetapi yaitu tadi ada pepatah di peternakan kambing perah, yaitu di proses awal ternak kambing perah memang peternak itu di awal dalam waktu 2-3 tahun itu peternak itu yang diperah oleh kambing, teman-teman. Artinya diperah ya kita memang diperah dalam sisi materi untuk pembelian pejantan yang memang bagus secara genotipnya, kemudian
nanti belum lagi cobaan tingkat kematian anak kambing, kemudian pakan, terus kemudian perbanyakan jumlah kandang, karena setelah breeding kan semakin banyak populasi maka kita juga menambah kandang juga. Nah, kalau kita berbicara pakan, bagi peternak yang melakukan fattening, pakan di breeding itu untuk ternak kambing perah tidak akan masuk secara bisnis. Kenapa teman-teman? Karena bagi fattening, begitu dia mengeluarkan pakan selama 3 bulan penggemukan, segera dijual, otomatis nanti lantas bisa balik modal untuk pakannya sendiri. Tapi kalau untuk breeding ternak kambing perah, teman-teman itu orientasinya mendapatkan anak betina, teman-teman. Orientasinya anak betina yang nantinya bisa menjadi pabrik susu di kandang kita. Nah, itu kalau menurut peternak fattening tidak akan masuk hitungannya, karena pakan kok setelah 5 bulan bunting kemudian melahirkan kok keluarnya yang ditunggu malah betina. Jadi memang pola pikir atau mindset peternak untuk penggemukan dengan ternak kambing perah itu memang berbeda. Kalau ternak kambing perah itu sangat mengharapkan lahir anak kambing yang betina. Beda halnya kalau yang penggemukan itu tidak seperti itu, lain. Jadi memang kalau kita khususnya calon peternak pemula itu sebaiknya memang lebih banyak silaturahmi ke peternak-peternak yang lebih lama pengalamannya, dan sebaiknya jangan terlalu banyak macam-macam ya. Fokus saja apakah mau penggemukan atau breeding. Kalaupun mau penggemukan itu yang domba atau kambing. Kemudian kalau breeding, teman-teman harus memang komit sabar. Seperti itu. Kita bicara peternak yang modalnya terbatas ya teman-teman. Jadi kita tidak bicara yang peternak yang modalnya yang besar, pemodal besar. Kalau pemodal besar, kalau misalkan jatuh atau ketemu dengan ujian, ada kematian atau kerugian, itu bisa bangkit lagi mentalnya. Tapi kalau yang pemodal kecil seperti saya sendiri itu juga mending bertahap dan sabar. Jadi pesan untuk saya sendiri pun dalam menggeluti dunia ternak kambing perah, itu saya berusaha tidak terlalu silau dengan peternakan seperti di kandang ini. Ini peternakan milik senior saya dan sudah berjalan lama sekian tahun. Saya pun tetap berusaha ngerem. Kadang saya itu ada godaan mengeluarkan modal lagi untuk pengadaan kambing yang kualitas lebih bagus. Tetapi saya tahu diri dan saya berusaha untuk tidak silau. Saya harus ngerem diri teman-teman. Nah, kadang memang kita itu memang harus bisa ngerem untuk kesabaran, karena yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil selama kita mau berusaha, selama kita mau bersilaturahmi, nambah ilmu langsung dengan peternak, tidak hanya belajar dari YouTube, sosial media yang lain. Nah, semoga dari cerita pengalaman saya ngobrol dengan calon peternak itu bisa barangkali teman-teman juga ada pertanyaan yang sama sehingga kita bisa menjawab melalui video ini. Nah, setelah ini kita akan berbicara kenapa di kandang ini ada semacam domba. Nah, nanti untuk apa manfaatnya dan kenapa peternak di sini juga memelihara domba. Setelah ini kita akan buatkan videonya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.